Diana Wijaya dalam acara Ngopi Personality, ngobrol virtual kepribadian. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan berbeda pada ngopi-ngopi sebelumnya. Kita akan membahas tentang 5 cara meningkatkan percaya diri. Berbeda dengan ngopi-ngopi season sebelumnya yang kita berbicara tentang potensi diri, karakter diri. Nanti kita akan menyinggung di sini, tapi lebih ke bagaimana cara meningkatkan percaya diri dengan mengenal ilmu personality. Nah, di sini saya mau nanya, yang masih suka ngebandingin diri sendiri sama orang lain, coba raise hand, angkat tangan nih, yang senyum-senyum, biasanya orang-orang yang suka ngebandingin diri sendiri sama orang lain, bahasa kerennya insecure, bahasa gaulnya insecure. Nah, insecure itu apa? Meragukan diri sendiri. Sebenarnya ini nggak baik ya teman-teman ya, meragukan diri sendiri, bahkan sebenarnya kita punya kemampuan untuk melakukannya. Nah, pada malam hari ini, kita akan membahas bagaimana cara meningkatkan rasa percaya diri dengan ilmu personality yang tentunya akan disampaikan oleh mentor kita yang sudah berpengalaman lebih dari 18 tahun di bidang pengembangan kepribadian, jadi sudah bisa dipastikan bagaimana kualitasnya. Nah, beliau adalah, saya bacakan profilnya dulu. Sepertinya teman-teman alumni personality sudah tahu siapa beliau, tapi untuk teman-teman yang baru, saya akan bacakan profilnya. Pendidikan terakhir beliau adalah Teknik Manajemen Industri Universitas Islam Indonesia, dan memiliki istri. Beliau juga seorang mentor, Bu Dwi Harti RN, dan beliau sudah memiliki 2 orang anak, yaitu Kak Devin sama Stella. Nah, profesi beliau adalah pemilik hak usaha supermarket online 21 outlet dan 17 kota, Direktur PT Kreativindo Citra Gembilang, konsultan manajemen, owner Happy Day Training Center dengan materi soft skill, marketing, motivation, leadership, dan kepribadian, konsultan marketing Villa Resort Apartment, owner franchise Resto Rocket Chicken Keronggahan Jogja. Wah, banyak banget nih kalau disebutin satu persatu sepertinya sampai besok pagi ya, Pak Irman ya. Yes. Oke, jadi ya, jadi selama 60 menit ke depan, kita akan berbincang tentang bagaimana cara meningkatkan percaya diri dengan ilmu personality bersama mentor kita, mentor Hermansyah Budi Prakasa. Ya, tepuk tangan untuk mentor kita. Oke, thank you. Suara saya udah kedengaran, Yana? Oke, sudah Pak Herman. Ya. Ya. Itu saya ada sharing screen. Udah muncul belum ya? Screen ya. Udah muncul kan di mana? Ada yang bisa? Sudah muncul. Ya. Balik. Oke, sudah ya. sorry. Baik. Malam hari ini kita nanti akan ngobrol-ngobrol asik dengan Teh Eki dari Sumedang. Ya. Jam berapa sekarang? Pagi semua dikasih tahu ya. Oke. Ini nampaknya ada rekan kita yang baru join. Mungkin bisa di mute dulu mungkin mic-nya ya. Karena kita nggak ada hostnya di sini. Oke. Nah, nanti kita akan ngobrol teman-teman dengan Teh Eki dari Sumedang. Beliau ini punya pengalaman yang luar biasa tentang personality plus. Banyak hal-hal yang udah dirasakan manfaatnya, terutama tentang bagaimana meningkatkan rasa percaya diri. Nah, bicara rasa percaya diri, kalau kita kumpulkan gitu, 1.000 orang gitu, nah kebanyakan, mayoritas itu punya rasa kurang percaya diri atau minder. Banyak yang bertanya, kenapa ya kok banyak yang minder gitu kan ya, dibandingkan dengan yang percaya diri. Melihat sejarah negara kita yang sudah cukup lama dijajah, ya, rupanya proses tekanan, proses pressure itu, proses intimidasi dan sebagainya, itu turun-temurun terjadi gitu di keluarga kita, gitu, seperti itu. Sehingga kita kehilangan rasa percaya diri, tidak maksimal gitu. Nah, akhirnya banyak dari masyarakat kita untuk meningkatkan percaya diri
itu melakukan berbagai macam cara. Nih menurut teman-teman nih yang hadir malam hari ini, ya boleh open mic-nya, kasih masukan ke saya. Kira-kira apa saja sih yang bisa meningkatkan rasa percaya diri, atau bagaimana selama ini masyarakat pada umumnya meningkatkan rasa percaya dirinya? Ada yang bisa bantu nggak? Silakan. Nggak apa-apa open mic-nya. Halo. Ya, Ya, ada penghuninya. Apa kira-kira? Atau sambil ngobrol nih dengan Teh Heki. Herman ya, ada Bu Tina nih, Bu Ya, Nasa. apa? Biasanya apa nih Teh Heki yang bisa meningkatkan percaya diri seseorang? Rasa percaya diri apa ya? ilmu. Ilmu, Oke, ilmu, terus apa lagi? kemudian kemampuan, pengalaman. Terus apa lagi Teh? Kira-kira. Yang umum Yang umum. sering dilakukan. Penampilan. Penampilan apalagi? Biasanya. Yang lain boleh loh, kasih masukan boleh loh. Silakan. Oh ya teman-teman, relax ya. Kita walaupun ada materi, tapi konsep acara kita namanya juga ngobrol virtual, jadi boleh dua arah. Jadi kalau di belakangnya tidak terlalu suaranya tidak terlalu bising, silakan open mic, nggak apa-apa. Dan nanti kalau teman-teman mau nanya di tengah juga boleh, ya. Nah, banyak cara yang dilakukan orang untuk meningkatkan rasa percaya dirinya, ya. Dan semua orang, semua dari kita, secara prinsip menginginkan dua hal ini dalam hidupnya. Sukses dan bahagia. Ya teman-teman, sukses dan bahagia. Semua dari kita menginginkan itu. Tapi di luar sana banyak yang kita lihat, ada orang yang sukses, tapi dia perasaannya, jiwanya garing gitu. Ya, dia kaya raya, garing. Kemarin saya, beberapa hari yang lalu saya baru ketemu dengan seseorang yang sudah cukup sukses dalam kehidupannya. Dia memiliki beberapa usaha, ya, tapi dia sendiri merasa garing. Istilahnya itu apa ya? Kebahagiaan itu dia merasa belum didapatkan. Ya, kesenangan dia sudah dapat, kesenangan. Ya, tapi kebahagiaan menurut dia belum seperti itu. Nah, tapi di satu sisi juga saya sering ketemu beberapa teman yang dia happy banget, bahagia. Tapi kebahagiaannya juga tidak bisa panjang, nggak bisa berlaku lama, karena dia dalam kehidupannya serba kekurangan. Nah, jadi semua dari kita itu banyak menginginkan dua hal ini dalam kehidupan kita secara bersamaan, ya, success and happiness. Nah, pertanyaannya adalah kenapa kok ini banyak yang belum bisa mencapai secara bersamaan, ya? Dan kenapa perlu rasa percaya diri untuk mencapai dua itu. Jadi untuk mencapai dua hal tadi secara bersamaan, itu kita perlu percaya diri yang tinggi, teman-teman. Nah, ternyata menurut hasil survei, penyebab 90% orang gagal dalam kehidupannya adalah kegagalan dalam membina hubungan baik dengan orang lain. Jadi ternyata orang yang minder, ya, itu dia melakukan apapun, itu sering gagalnya, banyak gagalnya. Tapi ingat, tidak semua, ya, tapi banyak gagalnya. Ini ada satu quotation yang bagus. Orang yang tidak percaya diri cenderung sulit sukses. Ingat, sulit sukses dalam berbagai hal. Bukan berarti nggak bisa sukses, ya. Tapi dia sulit untuk mencapai kesuksesan itu. Kalau teman-teman pernah reuni nih di satu SMA gitu, ya, ada dulu yang mungkin teman SMA kita, dia kalau bagi rapot tuh ranking 1, ranking 2, ya, itu juara umum gitu. Tapi dia minderan orangnya. Kalau belajar terus, jarang gaul, minder. Nah, begitu sudah 20 tahun kita berpisah dari SMA, kita reunian, baru ketahuan tuh. Oh, dulu nih yang bandel nih, yang sering bolos, ternyata dia jadi ini sekarang. Jadi direktur, jadi apa gitu manajer. Nah, yang pinter-pinter, kadang-kadang karena kurang gaul, akhirnya minder, memang dia pinter. Tapi karena kurang rasa percaya diri, dia sulit sukses dalam kehidupannya.
seperti itu ya. Dan itu banyak kita temukan di luar sana. Nah sekarang bagaimana nih cara meningkatkan percaya diri? Banyak cara teman-teman untuk meningkatkan rasa percaya diri ya. Kita bahas contoh saja nih. Salah satunya nih yang pertama. Cara pertama untuk meningkatkan percaya diri adalah biasanya kebanyakan dari kita, ya yang kita tahu secara umum, kita memiliki atau membeli barang-barang yang branded, ya. Barang-barang branded itu seperti contohnya mungkin kendaraan yang bermerek, ya apakah sport atau mobil Eropa atau lain atau mungkin roda dua nih. Rasanya nih kalau naik yang si kuda hitam ini, wah rasanya percaya diri itu langsung naik 1000% gitu. Ya, jadi dengan tongkrongan ini kayaknya lebih pede gitu ya. Nah, terus juga ada juga yang meningkatkan rasa percaya dirinya dengan aksesoris ya seperti tas ya. Tas-tas seperti ini kan ya ibu-ibu kenal lah ya merek-merek seperti Hermes, terus Louis Vuitton ya dan lain sebagainya. Gucci ya, yang katanya ada tas harganya sampai 200 juta, 300 juta. Wow, fanatis sekali ya. Ada juga untuk rasa percaya diri orang membeli handphone yang mahal. Padahal ngomong-ngomong, kalau kita telepon seseorang atau chatting seseorang, itu kadang-kadang nggak muncul merek handphonenya. Ya, kecuali kalau dengan sengaja kita foto, kita pamerkan, terus pasang di profile picture-nya, seperti itu. Ya. Nah, jadi cara-cara seperti ini yang umum kita ketahui, dan banyak melakukan. Ya, dengan mungkin jam tangan yang mewah, lapis emas mungkin dan sebagainya, atau mungkin jam tangannya bisa memiliki langsung waktu 3 negara umpamanya ya. Itu rasanya pede banget gitu kan. Atau sepatu nih yang kalau jalan suaranya tutup ya kan. Karena soalnya terbuat dari kulit ya. Terus sepatunya dari kulit buaya. Wah, jalannya itu sambil kakinya diangkat-angkat umpamanya gitu ya. Nah, itu menunjukkan rasa percaya diri yang meningkat. Ya, tapi untuk melakukan hal ini itu butuh uang yang banyak untuk branded ini. Dan biasanya dari waktu ke waktu berganti. Modelnya berganti. Kita belum puas pakai yang ini, udah ganti yang baru. Itu yang pertama. Yang kedua, gimana nih cara meningkatkan rasa percaya diri, teman-teman? Yang kedua. Ya, cara kedua adalah meningkatkan rasa percaya diri dengan membuat penampilan lebih oke lagi. Apakah wajah atau body seperti itu ya, wajah atau body gitu ya. Ambil contoh nih, orang minder gitu, terus dia pengen percaya dirinya meningkat, bisa jadi contoh nih ya, contoh dia melakukan operasi plastik ya. Kalau dia udah operasi plastik ya, teman-teman lihat ya perubahannya dari yang kiri ke kanan. Wow, dia langsung pede ya, dia ngomong sama orang itu nada suaranya lebih keras, lebih lantang. Sebelumnya mungkin dia lebih malu-malu dan sebagainya ya. Dan ngomong-ngomong operasi plastik itu bukan hanya wanita loh, ya, pria juga ada yang operasi plastik untuk meningkatkan rasa percaya dirinya. Ya, nah, teman-teman gambarnya tetap tampil ya, ada ya. Kalau ada kendala kasih info ya. Oke, nih ambil contoh orang-orang yang memilih untuk meningkatkan rasa percaya dirinya dengan membuat penampilannya lebih menarik lagi ya, seperti atau mungkin ya bodinya dibuat keren nih, bodybuilder seperti ini. Nah, ini juga impian saya nih ya. Seperti itu ya. Nah, lihat nih yang tokoh kita kenal nih, Adere ya, seperti itu. Nah, itu yang kedua teman-teman. Yang ketiga, yang kebanyakan kita ketahui juga ya, dan banyak juga orang yang melakukan cara ketiga ini meningkatkan rasa percaya diri dengan memiliki jabatan ya, atau memiliki titel gelar ya. Jadi dia S1 S2 di kartu namanya dipasang ya, gelarnya jejer-jejer panjang kayak kereta. Jadi kalau dia ngasih kartu nama itu ke seseorang langsung rasanya gimana gitu kan ya, terus langsung pede gitu ya. Atau dia dengan cara mungkin ini teman-teman menjabat ke satu jabatan yang mungkin anggota dewan ya, atau mungkin dia jadi menteri atau jadi bupati, jadi ya itu langsung PD-nya meningkat
rasa percaya dirinya meningkat, ya. Jadi dengan position, ya, dengan pendidikan tinggi tadi, dengan pangkat, dia lebih pede lagi, seperti itu. Itu cara ketiga. Kita lihat cara keempat. Cara keempat yang banyak kita ketahui juga dan banyak juga orang melakukannya untuk meningkatkan percaya diri, ya, dengan memiliki orang ketiga atau andalan atau pendukung atau backing. Rokok Thomas. Ambil contoh nih. Ambil contoh mamanya. Dia kenal dengan seorang petinggi. Dia mau lah saya usah. ada teman kita, ada Tilik ya, ada Bu Tejo nih, Bu Tejo. Iya, Bu Tejo. Sampurna lah. Biasalah, Surya lah, kudang garam lah, jarum super lah, 75 lah, Samsul lah. Dan Bu Tejo lagi Tilik ya. Oke, teman-teman. Backing nih. Dia punya tetangga seorang yang umpamanya dari TNI atau kepolisian tapi berpangkat. Jadi setiap dia mau ketemu orang mau negosiasi, dia ngomong, aku tetangganya Jenderal Anu loh. Aku tetangganya Pak Kapolda loh. Nah, itu juga salah satu trik-trik untuk dia punya rasa percaya diri. Ya. Dia rasanya kalau nyebut nama orang pede banget gitu kan ya. Kamu kenal nggak dengan rektor ini? Itu saudaraku, itu omku, tanteku. Itu sebetulnya cara-cara untuk meningkatkan rasa percaya diri. Tapi ini nggak bisa langgeng, teman-teman. Ini temporary. Ya pada saat dia nggak menjabat lagi, dan nggak bisa. Kamu kenal nggak dengan polisi yang itu ini ku, tanteku, dan lain sebagainya. Ya, atau gubernur ini, bupati itu, dan sebagainya. Ya, contoh saja. Nah, cara yang kelima nih, teman-teman. Bagaimana cara meningkatkan rasa percaya diri? Yang 1, 2, dan 3, sampai 4 tadi, tidak semua orang bisa melakukannya. Ya, tidak semua orang mampu melakukannya. Tapi cara yang kelima ini meningkatkan rasa percaya diri. Insya Allah ya, selagi mereka mau membuka pikirannya, membuka hatinya, mereka mau belajar, mereka bisa memiliki rasa percaya diri yang tinggi. Ya, tapi ingat, rasa percaya diri itu bukan sombong. Ya, tapi kadang-kadang kita menilai orang yang overconfident itu kesannya sombong. Tapi sebetulnya tidak, teman-teman. Ya, overconfident dengan overpromise itu dua hal yang berbeda. Kalau dia overpromise itu baru sombong atau bluffing, melebih-lebihkan. Ya, dia umpamanya contohnya dia liburan ke Bali, tidurnya di samping hotel Hard Rock umpamanya. Tapi dia ngakunya di Hard Rock umpamanya gitu. Ya, itu namanya bluffing. Ya, nah overconfident dengan overpromise atau bluffing itu dua hal yang berbeda. Nah, kalau seseorang sudah mempelajari siapa dirinya dan dia mengetahui karakter orang lain atau meningkatkan potensi dirinya atau kepribadian yang meningkat, percaya dirinya pun bisa meningkat, teman-teman. Ya, bagaimana nih meningkatkan rasa percaya diri yang semua orang bisa lakukan dengan catatan dia mau belajar, membuka hati dan pikirannya. Ada satu buku yang bagus banget, ya. Buku ini udah buku lama, tapi fenomenal banget, teman-teman. Ya, buku ini buku lama banget, tapi luar biasa fenomenal buku ini. Ya, jadi nama bukunya Personality Plus. Ini buku yang membahas tentang 4 karakter manusia. Nah, di situ ada karakter yang disebut dengan sanguinis, ada karakter yang disebut dengan melankolis, ada karakter yang disebut koleris, ada karakter yang disebut dengan flegmatis. Ya, seperti itu. Nah, 4 karakter ini, siapa sih yang menciptakan? Yang menciptakan ada seseorang yang kita kenal dengan Bapak Kesehatan Dunia. Jadi 4 watak manusia nih diciptakan oleh Hippocrates, ya, sekitar 400 tahun sebelum Masehi, zaman Yunani, teman-teman. Ya, dan kalau Anda membuka diri, membuka pikiran, membuka hati, mau mempelajari buku ini dan mau mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari, potensi Anda akan meningkat, rasa percaya diri akan meningkat, dan kreativitas Anda itu betul-betul akan out of the box nanti. Ya, Anda bisa menghasilkan karya yang besar. Jadi ini buku lama, tapi sampai sekarang
ilmunya masih up to date dan banyak dipakai oleh perusahaan-perusahaan besar, ya. Nah, sebelum buku personality plus ini terbit, ya setelah istilahnya Hippocrates meninggal, ilmunya 4 watak manusia ini sempat dibukukan oleh seseorang yang namanya Tim LaHaye. Ya, Tim LaHaye ini judul bukunya Spirit Control Temperament. Nah, suatu ketika yang pengarang buku Personality Plus ini namanya Florian Littauer, ya, beliau menerima bukunya Tim LaHaye dari temannya, terus dibaca dan beliau wow kaget. Tapi di satu sisi karena beliau ini sebagai seorang dosen, dia nggak begitu yakin. Masa sih hanya ada 4 watak manusia di dunia ini. Akhirnya beliau melakukan riset, teman. Risetnya itu nggak sehari 2 hari, kurang lebih 20 tahunan dia riset. Dia riset ke mahasiswanya, riset ke keluarganya, riset ke anaknya, ke suaminya, dia perhatikan. Dan ternyata kesimpulannya benar. Secara garis besar hanya ada 4 watak. Yang lain adalah kombinasi dari keempat ini. Ya, kombinasi campuran, kombinasi pelengkap, ya, dan lain sebagainya. Jadi kombinasinya banyak. Tapi dasarnya cuma 4. Di buku ini dikatakan, ya, Florian Littauer. Nah, terus yang berikutnya, apakah personality ini ya sama dengan sio? Jadi watak karakter seorang itu kalau dengan sio gimana? Kalau sio kan orang lahirnya di tahun yang sama, berarti analisanya sama dong. Ya, dari semuanya sama. Karakternya, kebiasaannya sama seperti itu. Kalau kita tinjau dari sio. Tapi kalau kita tinjau dari horoskop, orang yang lahir di bulan yang sama, analisisnya sama juga. Ya, kadang-kadang kita memperlakukannya sama, padahal tidak, teman-teman, berbeda. Ya, bagaimana dengan weton? Ya, sebagian Anda mungkin sudah tahu weton, tapi mungkin yang belum tahu weton itu adalah hari lahir. Ya, ini biasanya di budaya Jawa paham gitu ya. Lahirnya kapan nih? Ya, Kamis Legi atau mungkin Jumat Kliwon atau apa gitu kan ya. Nah, personality plus itu bukan berdasarkan semua ini, tapi personality plus berdasarkan genetika keturunan dari orang tuanya. Ya, gen apa yang orang tuanya miliki, itulah yang turun ke anak-anaknya. Nah, itu tentang personality plus. Nah, manfaatnya apa personalitas? Banyak, ya. Kalau Anda mempelajari ini bukan hanya rasa percaya diri yang meningkat, ya. Anda bisa menjadi pribadi yang bahagia. Kenapa bahagia? Anda nggak baper. Umpamanya contoh, Anda seorang melankolis, ketemu dengan sanguin yang ngomongnya cepok patok, gitu kan ya, cus nggak pakai mikir. Kalau Anda tahu dia sanguin, Anda nggak gampang emosi. Oh wajar, oh dia sanguin ngomongnya kayak gitu. Ya. Terus Anda bisa jadi pemimpin yang sukses. Kenapa? Anda tahu watak bawaan Anda. Jadi Anda bisa penempatan dirinya. Ya, di mana gitu penempatan dirinya. Sesuai dengan potensinya. Yang sanguin cocok di sanguin, yang melankolis cocok di keuangan, yang pragmatis cocok di administrasian. Contoh seperti itu. Terus manfaat yang lain, Anda belajar personality plus, ya. Anda menemukan pekerjaan atau bisnis serta profesi sesuai dengan potensi diri. Banyak orang usahanya itu gagal. Dia sampai bingung, sampai merenung, nanya ke orang pinter, aku ini cocoknya usaha apa gitu ya. Nah, ternyata personality plus itu, teman-teman, itu bisa membantu menemukan profesi yang cocok sesuai dengan karakter kita dan bisnis yang cocok dengan karakter kita. Ya, jadi menghemat waktu sehingga meminimkan kerugian seperti itu. Terus manfaat lain, memahami pasangan dan anak Anda untuk membuat mereka lebih bahagia karena sudah dimengerti. Nah, dulu sebelum saya mempelajari plus dengan lebih baik, saya dengan anak salah pola asuh, salah pola didik, ya. Dengan istri juga seperti itu, ya.
Terus dengan karyawan juga seperti itu. Dengan mitra bisnis juga. Saya melakukan hal-hal yang dalam tanda kutip tidak menyenangkan mereka. Mereka kesel dengan saya. Nah, tapi setelah saya paham, ya, mereka bahagia, saya juga bahagia. Jadi ini manfaatnya luar biasa. Menyelesaikan berbagai persoalan hidup. Banyak orang yang nggak paham karakternya. Dia menyelesaikan persoalan hidup yang tadinya masalahnya kecil jadi besar. Ambil contoh umpamanya, seorang koleris. Koleris itu kan salah satu kelemahannya adalah sulit untuk meminta maaf. Ya kan? Nah, tapi kalau dia sudah memperdalam, dia mempelajari personalitas, dan dia mau sedikit merendahkan hati, ya, dia akan belajar, akan gampang untuk mengucapkan kata maaf. Nah, tapi koleris yang belum memahami personalitinya dengan benar dan memahami personality orang lain dengan baik, susah untuk minta maaf. Ya, lebih baik dia kehilangan uang yang banyak, ya kan, kehilangan jabatan daripada diminta maaf. Nah, inilah dengan kita belajar personality class, kita bisa menyelesaikan persoalan hidup dengan memahami karakter diri sendiri seperti itu. Terus yang berikutnya, apa nih manfaatnya? Meraih sukses dalam karir atau naik jabatan. Ya, jadi dengan personality class ini Anda bisa naik jabatan lebih baik lagi. Karir Anda di puncak. Kenapa? Anda menemukan passion-nya yang sesuai dengan karakter Anda atau hobi Anda, ya, atau kekuatan Anda, skill Anda. Sukses dalam melakukan negosiasi. Personality class sangat ngebantu. Bagaimana kalau kita mau menjual mobil, menjual rumah dengan seorang senior? Bagaimana kalau kita menjual handphone dengan seorang koleris? Ya, bagaimana kita menjual laptop dengan seorang pragmatis umpamanya? Ada cara-caranya, ya. Negosiasi Anda akan lebih sukses dan membuat transaksi lebih cepat. Nah, yang terakhir, ya, kalau Anda mempraktekkan, mempelajari, Anda mempraktekkan dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari Anda tentang personality class ini, ya, Anda bisa memiliki sukses seimbang. Sukses seimbang, teman-teman. Apa itu sukses seimbang? Bukan hanya sekedar punya uang yang banyak, ya. Kalau Anda punya uang yang banyak, Anda hanya sebatas orang kaya. Nah, sukses seimbang itu adalah kalau Anda memiliki kelima hal ini secara bersamaan. Spiritual dan sosial Anda bagus, keluarga bahagia, ya kan? Terus Anda kaya waktu, punya waktu yang cukup. Bahkan kita 24 jam sama-sama punya waktunya 24 jam. Kesehatan yang prima jiwa dan raga, ya. Dan Anda smart finansial. Jadi Anda punya uang berapapun, Anda smart finansial. Anda bijak terhadap uang. Tidak boros, tapi tidak terlalu pelit juga dengan uang. Nah, yang disebut sukses seimbang, Anda memiliki kelima-limanya secara bersamaan. Nah, personality plus bukan hanya sekedar meningkatkan rasa percaya diri, tapi personality plus bisa membantu Anda sukses seimbang. Oke. Personality plus ini, ya, bukan ilmu yang untuk orang paham tentang kita. Ya, jadi Anda memukau orang, ya, atau Anda mengari orang dengan tampilan Anda atau dengan kepribadian, bukan itu. Ya. Jadi personality plus bukan untuk dipahami atau dimengerti orang lain. Tapi personality plus ini kita pelajari tujuannya untuk memahami atau mengerti orang lain. Ini tujuan dari personality plus. Kalau Anda lihat gambarnya, yang kuning, lihat gambarnya sangat menindas, monopoli. Lihat yang hijau, ya, Anda bisa menyesuaikan diri dimanapun Anda berada. Itu manfaat dari personality plus. Apa saja yang perlu dipahami dari personality plus? Ya, Anda mengenal diri sendiri sebelum Anda mengenal orang lain. Gimana caranya? Ada tesnya, teman-teman. Ya, nanti bisa tanya dengan ini, dengan Miss Yana. Ya, Miss Yana itu ada soal tesnya. Ya, nanti Miss Yana mungkin akan share di room chat-nya. Ya, ada link untuk join ke grup WA. Nanti ada join ke situ, nanti tanya dengan Miss Yana bagaimana caranya. Soalnya, don't worry, udah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia.
Ya, waktu itu memang masih bahasa Inggris, sekarang sudah diterjemahkan. Ini ambil contohnya nih teman-teman. Ya, soal nomor 40 ini sudah diterjemahkan. Berkompromi, kritis, licik, pelin-pelan. Ya, nanti dari hasil Anda memilih pernyataan-pernyataan itu akan ketemu hasil teman-teman. Ada nilai sanguinis, ya, ada nilai koleris namanya, ada nilai melankolisnya, ada nilai pragmatisnya. Nah, ini gambar ini boleh di screenshot, ya. Nah, kalau nanti nilai hasil tes sanguin yang tanda plus itu teman-teman, nih ya, kalau dilihat tanda plus nih, yang warnanya krim, itu kekuatan Anda, ya. Kalau yang biru nih ya, biru muda ya, abu-abu nih ya, itu ada tanda minus, itu kelemahan dari personality itu. Itu pun yang koleris, ya, pragmatis sama melankolis. Nah, yang perlu Anda hafal adalah kalau Anda ketemu dengan seseorang yang sanguin, Anda lakukan yang namanya fun way. Kata kuncinya sanguin itu fun way. Lihat sorot matanya, ya, yang gambar kartun di sanguin itu. Ciri-ciri sanguin adalah dia ceria. Beda dengan sorot mata pragmatis ya teman-teman. Pragmatis kan lebih tegas tuh, lebih tajam sorot matanya. Beda juga dengan koleris maksud saya, yang biru koleris. Nah, kalau yang pragmatis yang hijau lebih redup. Ya. Nah, Anda bisa lihat yang ini, yang kuning, yang heavy wing, ya. Ini lebih kesannya pesimis kayak jutek gitu ya, itu melankolis, ya. Nah, jadi itu teman-teman 5 cara untuk meningkatkan percaya diri, ya. Untuk personalitas, nanti kita sambil tanya jawab dan sambil kita ngobrol asik dengan Teh Deti ya. Teh Eki ya, dengan Teh Eki. Oke. Saya kembalikan dulu ke Miss Yana ya, apakah ada sesi tanya jawab atau bagaimana sebelum nanti kita ngobrol asik dengan Teh Eki. Silakan Miss Yana. Oke, terima kasih Pak Herman. Menarik sekali ya bahasan tentang personality plus, tentang bagaimana cara meningkatkan percaya diri kita. Nah, sebelum kita memasuki sesi bincang-bincang dengan Teh Eki, teman-teman bisa bertanya open mic atau bisa menanyakan di room chat. Oke, silahkan. Saya baca di sini, ada nggak sih yang bertanya? Di chat ada, di chat. Silakan. Di chat. Di chat atau langsung boleh. Santai ya teman-teman. Santai. Udah di chat, Ya. lupa. Kalau ada pertanyaan langsung open mic, langsung aja. Bu Guntari mungkin udah open mic. Guntari mungkin ingin bertanya? Udah di chat tadi. Oh, udah di chat. Kalau Bu Guntari. Oh ya, kalau pernyataannya karena tampang dan pinter berkata-kata. Nah, ini pernyataan apa? Pertanyaan ini, Bu. Ini pertanyaan gimana nih? Kalau berdiri karena tampang dan pinter berkata-kata. Orang muda. Ini gimana, Bu? Adon. Ya, itu salah satu ininya. Salah satu cara meningkatkan rasa percaya diri. Yang tadi kita bahas, Bu Guntari. Oh, Yang nomor 3 ya, kalau nggak salah ya. Nomor 2 apa ya? Kalau nggak salah, nomor 2 itu. Betul itu Bu Guntari. Ada lagi? Silakan teman-teman. ada lagi teman-teman silahkan yang ingin bertanya, boleh di room chat atau open mic-nya. Oke, Silakan satu. Bu Guntari. Udah, yang lain nggak ada mungkin Yana? Oke, kalau tidak ada yang bertanya, kita lanjut ke sesi berbincang-bincang. Kita dengan Teh Eki Rizwandia. Nah, beliau adalah seorang alumni Workshop Personality Plus. Boleh nih Teh, kita sharing pengalaman Teteh setelah belajar Personality Plus, apa yang berbeda sebelum dan setelah Teteh belajar. Bisa sharing nih Teh, yang tadinya itu gimana? Halo Teh Eki.
Ya, halo, Apa Assalamualaikum kabar, Teh? warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Teh? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Sebelum cerita, saya mau kenalin dulu, Mas. Nih ada teman-teman aku bergabung. Oh ya, oke. Ada Bu Nasam, itu Pokja 4 PKK aku. Oke. Ada Bu Camat nih, ada Bu Camat yang hebat. Halo, Bu Camat. Apa kabar? Terus Oh, sama, Bu Lurah ikut nggak, Bu Lurah? belum. Aku tadi udah ngajakin teman-teman Pokja 4 di Sumedang. Tapi mungkin ada kesibukan. Kalau ada Bu Lurah, pasti ada Bu Tejo. Bu Lurahnya sedang di rumah sakit. Ya, Teh. Nah, Mas. Teman kan mungkin belum semuanya yang kenal dengan THI. Iya. Tinggal di mana, terus mungkin profesinya apa nih? Profesinya apa nih saat ini? Oh iya. Ayo, Deng. Nama saya Eki Riswandia. Saya asalnya dari Sumedang. Ya. Saya banyak, kalau di kantor, saya kerja di Dinas Kesehatan. Dulu Sebagai apa, Teh? Sebagai apa? 22 tahun ngurusin kesehatan lingkungan. Sebagai apa nih jabatannya? Iya, terus pindah ke bagian anggaran perencanaan, ke Kasubag program. Oh, Kasubag. Nah, sekarang terakhir di bidang sumber daya kesehatan, Mas. Ya. Jadi punya tanggung jawab harus meningkatkan sumber daya manusia kesehatan dari segala macam profesi. Ya. Salah satunya itu. Tapi aku juga banyak masuk di komunitas-komunitas seperti apa ya, Pokja 4 PKK itu urusannya kesehatan juga, pemberdayaan masyarakat. Pokoknya apa ya, karena kata Mas Herman itu kalau ternyata kalau aku koleris itu selalu ingin jadi pahlawan. Betul banget, Teh. Aku nggak sadar itu. Aku nggak sadar kalau aku jadi kayak gitu. Tapi bener ya, Teh? Dulu orangnya nggak kayak gini, Mas. Dulu. Alexa, stop. Aku dulu hanya pintar di belakang layar. Jadi aku nggak pernah bisa ngomong di depan umum. Ya. Jadi kalau harus di depan umum, meskipun ngasih penyuluhan ke kader masyarakat itu aku udah dari sehari sebelumnya atau seminggu sebelumnya tuh udah keringet dingin aja, udah besok ngomongnya kayak gimana ya, terus nanti kalau orangnya nggak nerima aku gimana ya. Nah itu yang tadi diceritain tuh aku nggak percaya diri banget. Gitu ya, Teh ya. Oke. Oh ya, teman-teman, nanti sambil bincang-bincang, kalau ada yang mau bertanya boleh raise hand ya. Raise hand nanti akan dibantu dibuka mic-nya seperti itu. Nah, ngomong-ngomong Teh Eki, Ya. Pertama Teh Eki tahu Personality Plus ini kapan dan di mana? Ini aku kan sahabatan lama nih sama Teh Deti. Ya. Kebetulan sama-sama relawan di PNPM dulu ya, di pemberdayaan masyarakat. Ya. Hanya say hello lewat ini aja. Teh Deti sering sharing atau share info-info tentang Personality Plus gitu ya. Terus aku sih karena banyak kerjaan, terus apa gitu, aku nggak tertarik apa sih ini gitu ya. Karena kadang-kadang di kantor juga kan dalam satu hari jadwal Zoom meeting banyak. Satu sisi harus tugas di lapangan juga. Ya. Tapi memang ada satu momen yang aku lagi butuh support ya, karena semakin tinggi pohon anginnya kan semakin kencang. Betul. Dan aku ngerasain setiap kali perjalanan hidup itu pasti ada anginnya tuh tambah gede gitu. Iya. Ngobrol sama Teh Deti dikenalkan. Aku ikutnya pertama yang berdua dulu yang konseling ya Mas ya. Ya, konseling dulu ya. Nah itu aku kan nggak tahu, cuma dibikin janji temu sama Teh Deti. Pas ditanya sama Mas Herman apa yang mau diceritain, aku juga bingung apa yang mau aku ceritain gitu. Tapi dari situ aku ya alhamdulillah itu kan aku lagi drop. Mungkin kalau satu sisi kan lagi kuliah jabatan, mungkin aku
orang lihatnya aku dalam posisi yang sudah harusnya bahagia gitu tadi kan. Iya. Nah, tapi aku malah aku nggak seperti yang orang bayangkan gitu, karena aku yang tahu akunya gitu. Nah, jadi aku bahkan aku lagi berada di dalam posisi kenapa sih aku nggak seperti orang lain yang dalam punya jabatan seperti itu gitu. Orang lain kenapa bahagia, kok aku malah kayaknya kenapa aku jadi orang kayak begini gitu. Padahal aku juga bukan ingin jadi orang seperti yang kayak gitu gitu. Iya. Dibilang sembrono, terlalu cepat merespon. Nah itu aku dalam posisi aku nggak mau jadi orang kayak gitu gitu. Oh, tapi kenapa aku kayak gini ya? Nah itulah. Jadi Ya. setelah aku belajar personality plus, oh ternyata aku ini koleris ya, koleris dan ditambah sanguin. Gitu loh Mas, sama Mbak Dwi. Ya, ya. Nah, apa nih manfaat yang TDP rasakan yang secara yang kerasa secara signifikan dari sisi apa? Mungkin apakah dari sisi mengendalikan emosi atau mungkin dari sisi menghadapi orang lain, memahami orang lain. Mungkin ada contoh di pekerjaan atau di keluarga? Iya, itu banyak Mas. Aku ngalamin perubahannya. Ya. Jadi kan aku punya PR tuh. Ini apa? Harus mau mendengarkan. Ya. Sulit ya mendengarkannya ya. Iya, aku ya kadang-kadang sama suami aku kan ternyata suami aku itu melankolis, pragmatis ya. Jadi kadang-kadang kalau ketemunya weekend itu bahasa kasihnya juga beda tuh ya. Kalau aku kan nggak mau diem, jadi kalau disuruh duduk nemenin dia, tangan aku tuh nggak bisa diem Mas. Aku megang apa gitu sambil ngerjain apa gitu. Nah suamiku kan kadang-kadang marah, dia maunya aku duduk manis di samping dia gitu. Tapi dianya sendiri asik dengan dirinya sendiri. Nah itu aku kesel gitu. Karena aku ingin lari-lari gitu. Iya. Ngerjain apa gitu. Nggak mau diem gitu. Nah jadi setelah tahu itunya aku belajar nahan diri. Jadi kalau dia lagi ingin ngobrol, aku juga sebetulnya nggak tahan Mas dengerin tuh ingin jawab gitu. Menjawab. Tapi karena lagi latihan mendengarkan, terpaksa mendengarkan ya Teh ya. Kenapa? Karena lagi latihan mendengarkan, akhirnya Teteh mendengarkan gitu. Sama gigit lidah. Oh, gigit lidah ya. Oke. Dan di kantor juga aku kan sering sakit kepala kalau aku dulu suka gini, kalau kerjaan itu aku serahin nama anak buah nggak beres, aku ambil alih semua. Oke. Yang penting aku ingin hasilnya tercapai gitu. Betul. Seringkali aku ngerasa dropnya itu di saat hasilnya tidak sesuai dengan keinginan. Juga kan namanya juga tim, juga anak buah kan. Kalau dia lebih pintar dari seperti kita, pasti dia akan jadi kepala dinas. Betul kan, Teh? Gitu kan? Iya. Jadi dengan kita memahami personalitinya, kita memahami karakternya, kita tidak gampang kecewa akhirnya. Iya. Nah tadinya kan kalau sebelum kenal sama personality ini, aku malah jadi sakit kepala sendiri. Aku kesel gitu sama orang itu. Kenapa dia seperti ini? Kenapa dia memperlakukan aku seperti itu gitu. Nah, tapi memang ini teman-teman, aku terima kasih sekali ketemu dengan Mas Herman, juga teman-teman grup ini. Jadi meskipun kalau lagi down, aku masih suka telepon. minta saran, aku udah sakit kepala gimana nggak caranya. Oh ternyata ditelepon 5 menit, alhamdulillah. Oh ya aku masih harus lebih memahami lagi bagaimana menghadapi orang itu gitu ya. Darah tinggi nggak naik ya Teh? Nah iya sekarang jadi aman. Iya. Kadang-kadang kemarin yang ada mirip-mirip Teteh juga tuh ya.
Dan Kenapa? aku disadarkan bahwa ada 3 hal ya yang tidak bisa kita ikut campur gitu kan. Rezeki, jodoh, maut gitu kan. Ya itu kadang-kadang sering kebablasannya kayak gitu kalau Tiga hanya Allah. Tiga hanya Allah itu kalau kita mau ikut campur, memutuskannya atau menyimpulkannya, ya kita sama aja menduakan Allah. Seperti itu. Iya itu astagfirullahaladzim. Dan dosanya besar itu. Nah jadi dengan tahu itu aku bisa ngerem diri. Oh iya, aku mau menikmati hidup ya sudah, agak mengendorkan idealisme, ya belajar menikmati hari-hari. Nah sekarang lebih happy nggak? Alhamdulillah, Nah, hatinya udah bisa relax lagi. Kemarin 3 hari sakit kepala. Ya, mungkin Teh Deti ada di sini sebagai teman dekat. Teh Deti ngelihat nggak perubahannya dari Teh Eki? Kira-kira bisa mana Teh Ekinya? Teh Deti. Halo Teh Deti. Bisa open mic, Teh? Ya. Ya. Kira-kira Teh Deti bisa ngelihat nggak perubahan yang signifikan dari teman dekat ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wajah cantiknya. Ini ya. Mungkin Teh Eki dari dulu adalah orang yang pekerja keras gitu kan ya, yang emang selalu menjadi apa ya, nomor 1 lah ya di lingkungannya gitu. Karena yang Teh Deti kenal dulu, Teh Eki itu emang orang yang apa ya, segala sesuatu itu perfect gitu. Pengen selalu baik gitu ya. Itu yang saya kenal dari Teh Eki. Nah, mungkin dari apa ya? Apa? Open kamera. Oh iya. Tari pengen ngelihat kangen katanya. Ini Teh Detinya gelap, kameranya gelap ya, maaf. Tapi hatinya nggak gelap kan? Enggak Pak, insya Allah. Nah ini sekarang saya lihat Teh Eki itu kan dulu bergebu-gebu gimana gitu, sekarang jadi tambah apa ya, sedikitnya dia bisa meredam apa yang emang Teh Eki ini kan gitu kan. Terus dari karena karir dan apa itu kan bukan ini ya, bukan maunya dari Teh Eki seperti itu, tapi karena ya mungkin di lingkungannya yang sekarang Teh Eki apa ya, banyak yang mungkin ya banyak yang membidik itu gitu kan ya. Sehingga ya jabatan yang Teh Eki pegang sekarang. Nah, seperti itu. Jadi, tapi Teh Eki ya di awal-awal mungkin seperti apa mungkin ya, yang baik ya. Tapi untuk dilihat dari sekarang, dia tambah apa ya, mungkin caranya ya dia lebih mendekatkan diri, seperti itu, perbaikan apa yang harus lebih dia lakukan untuk mencapai lebih sukses lagi. Karena menurut Deti, ya Teh Eki di usianya sekarang itu adalah ya sudah mencapai sukses ya. Tapi nah tadi mungkin dengan sukses yang seimbang itu seperti apa, mungkin itu. Ya. Jadi banyak lah ya perubahan dari Teh Eki. Mungkin itu ya Pak Herman ya. Oke, thank you ya. Jadi teman-teman kita mendengar langsung pengakuan dari teman dekatnya bahwa memang mereka melihat perubahannya. Atau mungkin di sini ada adiknya Teh Eki nih tadi, kalau nggak salah siapa? Ning. 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 Halo Ning. Itu sama-sama teman seperjuangan, banyak perjalanan hidup. Ya. Adik kandung atau apa? Enggak. Oh, bukan. Ini dari kantor, tapi udah merasa kakak sendiri.
Atasan saya, atasan saya. Oh ya. Nah, kira-kira gimana? 3 bulan terakhir ini ada nggak perubahan yang dilihat dari beliau? Perubahan ya banyak sih. Ya, Kalau tapi kan saya sekarang beda bidang ya, beda ya, bidang. Tapi kan masih suka ketemu dan memang bareng-bareng juga gitu di kuliah dan di kantor. ya, Kalau saya lihat, memang tadi kata suksesnya ya bisa dibilang sukses. ya, Terus kan kalau awal-awal mah istilahnya kalau dari Sunda mah fokus gitu. Beliau mah fokus gitu, nggak melihat misalnya gimana ke kiri ke kanan, tapi dia fokus dengan punya tujuan atau apa. Kalau saya lihat gitu. ya. Seperti Kalau sekarang istilahnya mah, anjing kalau menggonggong sekarang mah kapilah kan berlalu ya. ya Seperti ibaratnya anjing menggonggong kapilah berlalu. ya mungkin fokus dengan tujuannya atau dengan itu apa jalannya gitu. Ya, ya. Kadang-kadang kadang-kadang saya juga sempat tidak komunikasi gitu. Tapi kalau sekarang mah lebih meraih gitu. Oh gitu ya. Ya, meraih ke ya mungkin karena memang dengan posisinya yang sudah ini jadi lebih bijak ke anak buah melihat oh iya si ini begini berarti harus begini habis ini begini gitu. Alhamdulillah, alhamdulillah. Makasih, makasih nih ininya apa masukannya. Nah kembali nih ke Teh Heki. Teh Heki kan akhir-akhir ini banyak cukup apa ngalami masalah dalam kehidupan gitu kan ya, baik itu di kantor, di keluarga dan lain sebagainya. Nah, dengan Teh Heki setelah mempelajari personality plus, apa yang dirasakan dalam hal menghadapi dan menyelesaikan masalah-masalah itu, Teh? Apa Ya, lebih tenang atau gimana gitu? iya, itulah tadi ya. Sebetulnya setiap setiap momen kehidupan itu pasti selalu diiringi dengan ujian. Yes. Dulu ujiannya nggak terlalu berat, tapi yang aku rasakan itu setiap kali laluin ujian, aku down terus aku mau menguatkan diri aku sendiri bangkit lagi lah seperti itu. Cuma memang kemarin-kemarin yang sebelum ketemu dengan personality plus ini aku merasa berada dalam titik yang udah mata rendah masuk ke lubang dan celuk-celuk. Jadi betul-betul udah di bawah nungsep gitu kan? Bisa ketimpa tangga, udah diterkam harimau, udah segala macam aja gitu. Iya, iya, iya. Air mata muncul lagi. Ya? Lebih merasa percaya diri nggak menghadapi kondisi-kondisi yang sedang terjadi? Iya, jadi setelah ketemu sama personality plus ini, jadi aku bisa kuat lagi. Oh iya, berarti dunia ini belum runtuh gitu ya, dan aku bisa step by step semua masalah kehidupan yang aku rasain itu aku jalanin. Oke, jadi betul-betul personality plus membantu meningkatkan percaya diri ya. Iya. Jadi yang tadinya masalah kelihatannya gede banget, kita mengetahui personality seseorang jadi kecil kan? Iya. Betul ya? Padahal aku selalu berprinsip kan dari dulu, just do it now with the best I can gitu kan. Aku nggak pernah mau ngelihat apa yang udah pernah terjadi karena waktu itu nggak akan mungkin kembali. Dan aku juga tahu besok yang tahu hanya rahasia Allah. Tapi memang itu seringkali ujiannya itu adalah pada saat kita mengalami ujian itu sendiri. Ya. Itu kan jadi kemakan ke kita sendiri gitu. Nggak semudah yang aku sering memotivasi orang, tapi sebetulnya dalam kenyataan aku juga padahal lagi ngalamin ujian itu gitu. Ya. Jadi teman-teman, begitu kita memahami siapa diri kita memahami siapa orang yang berhadapan dengan kita,
dan kita praktekkan personality plus ini, rasa percaya diri kita meningkat. Nah, begitu rasa percaya diri kita meningkat, kita memiliki yang namanya bargaining power. Nah, inilah yang Teh Heti sempat sharingkan ke kami. Beliau lagi mengalami masalah yang cukup berat dan besar, ya. Mungkin kalau orang lain itu sudah bawaannya sudah istilahnya mau berakhir aja gitu kehidupan. Nah, tapi dengan beliau sudah memahami personality plus, beliau menghadapi permasalahan di kantornya, di sosialnya, terus di rumah tangganya, itu enteng-enteng aja dan masih bisa tersenyum seperti itu. Nah, jadi betul-betul personality plus itu meningkatkan rasa percaya diri. Nah, dari 5 tadi, ya 5 cara tadi, teman-teman lah yang bisa memutuskan mana yang gampang untuk dipelajari dan mudah untuk dipraktekkan. Nah, sebagai penutup nih, Teh Eki, dan nggak terasa udah 1 jam ya kita. Iya. Apa nih saran-saran untuk ke teman-teman sobat personality yang malam hari ini hadir di Zoom meeting ini? Ya kalau saya punya khusus untuk teman-teman aku di Sumedang, sebetulnya udah aku juga ngasih saran. Kalau misalnya untuk awal lebih baik ikut yang personal ya, sehingga bisa tahu dulu aku tuh bagaimana dan bagaimana cara mengenal diri kita sendiri dulu. Jadi nanti setelah yang personal itu kita bisa ikut workshop-workshop seperti ini juga untuk lebih mengingatkan diri kita sendiri. Tapi minimal kalau udah personal kita udah tahu diri kita seperti apa. Kalau di gini kan mungkin kita nggak bisa curhat bebas. Kalau yang personal kita bisa tahu ya. Saya tahu koloris, sanguin gitu. Terus kemudian aku juga PR-nya nih Mas, dalam waktu dekat aku mau ngajak semua teman-teman struktural di kantor, kemudian teman-teman di puskesmas, supaya tidak capaian di program juga, karena tanggung jawab aku di sumber daya manusia kesehatan, nah aku ingin selain yang teknis mah bisa didapat dari diklat. Tapi kepribadian ini bagaimana menghadapi anak buah, bagaimana bekerja sama dalam tim, nah ini mungkin yang sangat bagus dari personality plus ini. Ya, ini kita malam ini kedatangan tamu jauh nih. Dari London. Iya, Teh Yolanda. Mana nih, Teh? Kumaha, damang, Teh? Teh Yolanda? Halo? Kedengeran, tak suara saya? Mana tadi Teh Yolanda ya? Belum mudik? Yolanda Welsh. Teh, ini dari London ngomongnya Sunda ya? Ya, yang teman Teh Deti. Teh Deti apa Teh Eki tuh? Temannya Teh Eki apa Teh Deti? Yang Yolanda. Mana Teh Deti? Bukan teman Teh Deti itu. Itu tadi temannya siapa ya? Temannya Mas J. Oh, Mas J. Oh, teman Mas J. Ya. Oh iya, oke. Baik. Kalau bicara personality plus, bicara manfaatnya, memang nggak ada cukupnya waktu, teman-teman. Ya, tapi don't worry, kita masih ada kesempatan bertemu, ya. Dan sebelum berakhir, mungkin Miss Yana ada chat kah di room chat yang belum terbaca mungkin oleh saya? Boleh kita diskusikan atau mau bertanya sebelum kita akhiri, boleh di open mic, silakan bertanya ke Teh Eki boleh, ke saya juga boleh, atau ke siapa teman-teman yang lain, silakan. Silakan Yana. Ya, belum ada yang chat ini, belum ada yang bertanya di room chat. Baik, kalau belum ada, teman-teman sampai sini sudah ada. Ya, mungkin nanti bisa juga tanya jawabnya di grup ini ya, di grup WA ya, Yana. Ya, sudah boleh. link join grup WA-nya.
Sudah, saya Mungkin share lagi ya. di-share ulang. Di Teman-teman sini yang ada grup. tanya jawab untuk ngopi, karena kadang-kadang dengan keterbatasan waktu, mungkin Anda saat ini belum muncul pertanyaannya, baru besok, boleh nanti kita bantu. Kita ada tim Happy Day Training Center di grup tersebut, bisa bantu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mungkin malam hari ini belum muncul, tapi besok baru muncul gitu. Teh Eki, Ya. masih ada yang ditambahkan atau mungkin ada statement ini penutup mungkin? Teh Eki, mangga. Apa ya, aku mau bilang makasih aja, dan mudah-mudahan lebih sukses lagi. Amin. Ingin cepat ketemu di Jogja. Oh iya, tanggal 12 ya Teh ya? Insya Ya. Allah. Kita tanggal 17, 18 ada yang ini, yang personality tapi untuk pasangan. Untuk yang sudah menikah maksudnya, menikah atau akan menikah. Yang persiapan pernikahan. Mungkin malah bisa nyambung ya Teh ya. Semoga. Semoga. Amin. Amin. Baik, terima kasih. Iya, Mas. Ya, sama-sama terima kasih Teh Eki atas sharingnya. Tadi Teh Deti sama Teh Ning ya, yang udah sharing juga tentang orang yang mereka lihat kesehariannya, ada perubahan. Dan terima kasih juga teman-teman yang sudah berkenan bergabung malam hari ini. Senang bisa menambah saudara, nambah tali silaturahmi. Semoga tidak sampai di sini. Insya Allah bisa berlanjut. Ya, nanti hubungi Miss Yana atau gabung ke grup WA. Miss Yana mungkin bisa share ini, nomor HP-nya, ya. Boleh. Di room chat, jadi silakan dicatat nomor HP-nya Miss Yana. Miss Yana salah satu tim dari Happy Day Training Center ya. Nanti ada juga mentor Wendy ya, dan ada beberapa tim yang lain. Baik, terima kasih semuanya. Teh Eki, nuhun. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini for more information, informasi tambahan aja, teman-teman yang ingin belajar lebih lanjut, lebih dalam lagi tentang bagaimana kita cara menganalisis personality, karena nggak mungkin dibahas pada malam hari ini juga, bisa ikut kelas kita yang kebetulan besok ada kelas workshop Personality Plus online, yang dimulai dari jam 8 sampai jam 1. Nah, kosongkan jadwal Anda, isi full kuota, kosongkan kepala, dan daftar sekarang juga. Informasi selanjutnya bisa hubungi saya di nomor yang sudah ada di room chat. Oke.